Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan membahas soal Hedera. Jadi Habar hari ini diperdagangkan di kisaran 1052, udah mengalami tren koreksi sekitar 3-4% ya. Dan untuk harga USDT-nya itu ada di kisaran 0,0392. Teman-teman, Habar secara news ada beberapa news ya. Mereka baru aja terintegrasi dengan salah satu perusahaan flagship AI video generation tool itu dari humans.ai. Jadi sekarang mereka sedang mengerjakan project NFT bersama perusahaan tersebut, teman-teman. Terus dari berita yang lain, Habar ini baru aja melaunch yang namanya Degenland. Degenland ini berbasiskan metaverse. Jadi teman-teman bisa untuk bermain game di sini, bisa membeli tanah kafling di sana ya. Terus bisa berinteraksi dengan banyak orang juga. Jadi ini merupakan integrasi daripada Hedera di metaverse. Jadi ada banyak yang mereka sedang kerjakan di balik layar, teman-teman. Jadi so far so good buat Hedera. Kalau secara fundamental kondisinya sekarang Hedera ini punya volume perdagangan yang cukup anjlok sepertinya dalam 24 jam terakhir. Itu volumenya turun drastis sekali teman-teman sampai 42,33%. Lalu ini ada berita soal how long till Habar price resume its recovery. Jadi ini sebuah prediksi yang mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman juga kapan kira-kira Habar bakalan recovery. Kalau kita lihat dari sini ada beberapa key point, teman-teman. Yang pertama adalah double bottom sudah terbentuk pada Habar, yaitu di sini dan juga di sini. Ini dianggap sebagai double bottom sehingga ini merupakan tanda buat reversal, teman-teman. Terus intraday volume Habar dikatakan naik ya sekitar 234%. Jadi ini sih perhitungannya itu bukan per hari tapi lebih kepada dalam beberapa hari. Volume perdagangan Habar cenderung menguat dan after parabolic rally first. Oke. Jadi kalau kita lihat dari penjelasannya ini sepertinya ke depan harga Habar masih bakalan tetap berpotensi untuk mengalami tren penguatan, teman-teman. Karena di tahun 2023 ini mungkin akan ada kesempatan buat relief rally buat market. Terus dari data yang lain, ini aku cek dia di data Dragon Glass, teman-teman. Ini kita bisa melihat ya jumlah transaksi Habar saat ini itu banyak banget. Yang di dalam blockchain-nya saat ini itu sekitar 3 jutaan, 3.600.000 ya. Ada banyak sekali transaksi dari Habar sendiri. Ini juga soal volume perdagangan dalam 1 tahun. Habar ini punya volume perdagangan yang cukup tinggi di bulan Januari. Teman-teman bayangkan, ini di tahun 2022 dan ini di 2023. Lihat lonjakan transaksinya itu sangat dahsyat pada Habar. Makanya ini cukup berkorelasi sama ini ya, di mana volume trading Habar itu meningkat drastis sekitar 234% dan cukup relate kalau kita melihat dari data di Dragon Glass ini. Lalu gimana, apakah Habar akan berpeluang untuk mengalami tren penguatan? Kita akan masuk ke chartnya. So far hari ini itu per video ini dibuat tanggal 6 Februari, posisi Habar ini agak riskan. Teman-teman, aku baru aja cek dia di time frame 1 hari dan ya kita menemukan satu fakta di sini, ada level resistance yang lagi menahan Habar ya. Posisinya itu ada di kisaran 0,07. Level resistance ini cukup kuat. Pasalnya Habar setelah berhasil menyentuh level tersebut tiba-tiba terkoreksi lagi. Ini udah terjadi 2 kali. Jadi kita bisa concern ini sangat berpeluang sama yang namanya double top. Oke, double top ini bakalan sangat-sangat menarik buat Habar. Let's say Habarnya bakalan mengalami breakdown daripada level 0,062. Maka posisi Habar atau potensi Habar masih bisa berpeluang turun sampai 0,05, teman-teman. Jadi itu sekilas, tapi kalau kita lihat dari kondisi market, memang posisi BTC dominan saat ini lagi dalam posisi koreksi, kembali koreksi, dan dia udah berada di level support. Nah, sekarang kita belum melihat sebuah dorongan yang cukup kuat ya terhadap BTC dominance. Kalau BTC dominance-nya menguat lagi, maka siap-siap altcoin juga bisa berpeluang untuk mengalami koreksi.
Tapi kalau dari Habar sendiri sebenarnya posisinya udah mulai baik. Habar ini sudah breakout dari yang namanya pola falling wedge di sini, atau mungkin kita bisa bilang ini sebagai descending channel. Descending channel sudah di breakout dan posisinya sekarang mungkin butuh yang namanya retest ke level support. Untuk level support terdekat itu ada di kisaran 0,05, teman-teman. Itu merupakan support level yang cukup baik, yang cukup dekat untuk Habar ya. Kalau kita lihat dari progresnya saat ini sih sebenarnya masih dalam fase koreksi. Kemudian dari segi indikator token menunjukkan posisi dari smart money masih di market. Jadi kita masih menarik untuk melihat seperti apa potensi Habar. Dari posisi MACD kondisinya cenderung korektif, teman-teman. Sepertinya memang koreksi wajar masih bisa terjadi pada Habar dalam beberapa hari ke depannya. Dan kalau kita cek di time frame 4 jam, pergerakan Habar sebenarnya masih dalam tren yang sideways aja. Dia mungkin tektokan dari level support di kisaran 0,6 sampai dengan di 0,7. Jadi dia bergerak dalam range tersebut ya. Masih terbilang sideways. Dan selama Habar masih bisa mempertahankan level support di 0,06, ini masih sangat menarik untuk kedepannya seperti apa pergerakan dari Habar, teman-teman. Kalau saya sih melihat ya posisinya sekarang ini masih bakalan cukup cukup apa namanya cukup ditahan lah sama EMA 200. EMA 200 ini berperan sebagai support yang sangat kuat buat pergerakan dari Habar ke depannya, karena kalau kita lihat sebelumnya Habar setelah dia berhasil breakout di sini ya, dia dapat tumpuan dari EMA 200. Kemudian dia menguat lagi dan sekarang posisinya Habar udah mengalami tren pelemahan. Pertanyaannya, apakah level EMA 200 di kisaran 0,061 ini bakalan sangat kuat untuk menahan dari pergerakan Habar. Jadi itu outlooknya kurang lebih ya. Kalau di time frame daily menunjukkan bahwa Habar berpeluang buat koreksi, tapi di time frame 4 jamnya masih memperlihatkan kepada kita bahwa Habar sebenarnya masih dalam trend sideways aja. Lalu gimana solusinya? Buat teman-teman yang memang niat masuk ke market buat investing, teman-teman bisa melakukan DCA. Carilah harga-harga yang kalian rasa cukup ideal buat masuk. Kalau Habar kita lihat daripada harga saat ini, kita bandingkan sama harga all time high-nya, itu jauh banget teman-teman. Habar, let's say dia bisa balik lagi ke all time high, maka kenaikan itu bisa sangat-sangat tinggi, sekitar 500 sekian persen teman-teman. Jadi ya itu adalah potensial untuk Habar, tapi kita masih berada di harga yang masih cukup murah sekarang, dan Habar juga belum menyentuh level resistance, belum ada level resistance yang kuat. Saya kira dalam waktu kedepannya masih akan sangat menarik, apalagi Habar cukup rajin ya untuk posting di sosmed mereka. Mereka banyak melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Jadi kalau investor pada berminat masuk ke Habar ya bisa aja nanti harganya bakalan kembali menguat. Tapi ya yang namanya persaingan, kita harus melihat juga sama kompetitor yang lain, koin-koin lain mungkin ada yang lebih menarik. Ya mungkin investor bakal masuk ke sana lebih banyak. Jadi gitu aja buat Habar. Sekali lagi selalu Dior ya, lakukan riset kalian sendiri. Posisinya sekarang menurut saya lebih kepada korektif, koreksi wajar sebelum at the end Habar kembali melanjutkan tren penguatan. Level resistance yang paling dekat yang harus ditembus yaitu di 0,079. Kalau berhasil tembus level tersebut, maka Habar bisa melaju lebih tinggi karena di sini dia cukup jauh sekali rentangnya sama level resistance yang kuat berikutnya. Jadi potensi kenaikan 90% itu sepertinya realistis untuk kedepannya kalau Habar bisa tembus dari 0,079-nya. Jadi gitu aja buat Habar, semoga bisa bermanfaat dan semoga trennya cukup baik ya buat market. Jadi ya kalau kalian punya pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, tulis saja langsung di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.